Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pengaruhnya turun. Jokowi mulai ditinggalkan. Ya iyalah begitu ya. Ya, karena Pak Jokowi dijadikan sebagai alat begitu ya, untuk kemudian kepentingan-kepentingan para relawannya yang nempel hari ini begitu seolah-olah pro begitu ya. Pada hakikatnya setelah lengser Pak Jokowi ya mungkin tidak bisa dilirik ya, atau tidak bisa punya peran penting di situ, dan pada akhirnya relawan-relawan itu tidak melirik itu begitu kan. Apalagi masyarakat enggan begitu ya. Karena sudah tahu bagaimana rezim hari ini ya, kekecewaan luar biasa masyarakat Indonesia, memberikan aspirasinya, memberikan janjinya ya, memberikan semangat dan waktunya kepada Pak Jokowi ya, 2 periode, tapi ya dalam kondisi sekarang seperti ini begitu. Wajar kalau pengaruhnya sangat turun sekali begitu, partisipannya banyak yang kemudian tidak percaya lagi, kembali kepada Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Bahkan ya ada yang kemudian ex relawan Jokowi kena OTT dan sebagainya begitu. Itu yang bisa meresahkan begituan. Bagaimana tidak turun pengaruhnya, karena memang dalam kondisi kita ketika melihat Pak Jokowi sekarang seolah-olah ada yang membisiki di situ. Saya kira dan saya yakin-yakinnya saya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah baik. Saya katakan itu, tapi yang tidak baik itu adalah di sekeliling mereka. Mungkin situ begitu ya. Orang yang punya kepentingan, bisikan-bisikan kepada Pak Jokowi, itulah yang kemudian menghancurkan demokrasi kita begitu. Ini pengaruhnya turun ya, Jokowi mulai ditinggalkan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen, pengaruhnya turun, Jokowi mulai ditinggalkan ya. Ini banyak yang mengatakan syukurin deh ya. Makzulkan Jokowi katanya begitu ya. Tak ada pesta yang tak usai begitu. Pantesan ngebet sekali setelah anak-anaknya ya katanya digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden, tidak tahu siapa ya. Tanya ya bisa saja begitu kan ya. Tak ada badai yang tak berlalu ya, dan tak ada pesta yang tak usai ya. Apalagi dekat lengser dan setelah lengser, beda dengan SBY ya, masih meninggalkan kesan baik bagi rakyat kecil dan tidak seperti sekarang. Rakyat menengah ke bawah semakin menderita ekonomi ya, dan daya beli turun drastis. Ya iyalah begitu kan. Ya, apalagi LPG sekarang langka luar biasa, BBM naik, kebutuhan setiap hari naik. Apakah rezim sekarang mau tidak dirubah begitu kan? Itu kan logika kita. Kita harus punya mindset bagaimana perubahan kita, masa depan kita, ya Indonesia ke depan itu sebagai bentuk bahwa ya bagaimana ada kemajuan besar di situ. Ya, dengan kondisi perubahan itu begitu ya. Kasihanlah anak-anak kita, cucu-cucu kita begitu kan? Ya kalau terus-menerus seperti ini sampai kapan pun tidak akan pernah maju bangsa kita. Karena apa? Karena selalu tidak kompak masyarakatnya begitu. Syukur-syukur di impeach ya, biar tahu rasa. Baguslah hancur berkuasa saat ini. Di detik-detik akhir bisa saja begitu Pak Jokowi meninggalkan sejuta permasalahan luar biasa. Tapi hati-hati setelah lengser, bisa saja masuk penjara. Kan begitu logikanya begitu. Bahkan ya jangan-jangan ya desain baju salut hitam putih itu pertanda kenapa nggak sekalian rompi orange. Ya bisa saja begitu kan. Bisa saja masuk penjara. Ya karena tergantung permasalahannya gimana begitu kan. Ya kecuali memang di satu sisi kan makanya cawe-cawe luar biasa ya, pada akhirnya kan sudah kelihatan bagaimana mereka begitu ya. Bahkan pendukung Anies masih takut dengan survei kepuasan publik dengan Jokowi. 99% katanya begitu ya. 90% puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Puas dari mana begitu? Coba bayangkan begitu ya. Ini survei ini begitu kan. Survei abal-abal atau survei apa begitu? Bayangkan begitu. Hanya 1.200 dijadikan responden di situ. Padahal bangsa kita, rakyat Indonesia 220 juta kalau nggak salah begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini kegagalan Pak Jokowi sudah di depan mata di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, pengaruhnya turun ya. Jokowi mulai ditinggalkan ya pengikutnya begitu ya, atau pendukungnya begitu. Pengaruh Jokowi berangsur-angsur turun di hukum politik, sesuatu yang alami ya. Siapapun presiden di akhir masa kekuasaannya akan segera ditinggalkan. Presiden akan segera menjadi masa lalu dan dilupakan, termasuk oleh orang-orang di sekelilingnya. Mereka akan buru-buru menyingkir, diantaranya karena mereka tidak ingin ikut menanggung dosa-dosa kekuasaan. Betul begitu. Siapa mau mengikut Pak Jokowi begitu kan? Mengapa sekarang itu para relawan-relawan Pak Jokowi yang punya kepentingan besar di situ begitu ya,
takut begitu ya, takut Pak Jokowi di satu sisi ya pegangannya kalah begitu ya, seperti Pak Prabowo, seperti Pak Ganjar begitu kan ya, karena dia tidak punya koneksi lagi terkait dengan kekuasaan begitu. Presiden siapapun ya telah ada orang yang tidak pernah sempurna. Seseorang ketika diberi amanah kekuasaan ya selalu ada dihadapkan dengan banyak tantangan, godaan bahkan lawan. Disinilah sering terjadi benturan tanpa disadari telah mendorong lahirnya kesalahan demi kesalahan. Orang-orang yang berada di sekeliling presiden akan berada di garda terdepan untuk membelanya, ya, bukan mengingatnya. Ini dilakukan semata-mata agar mereka menjadi bagian dan ikut menikmati kue kekuasaan. Bela presiden itu artinya tanam saham ya, tapi begitu presiden akan berakhir kekuasaannya mereka lari ya. Bahkan lari dari dosa kekuasaan, lari untuk mendekat ke calon penguasa berikutnya. Tujuannya agar bisa menikmati lagi ya kue kekuasaan berikutnya. Silahkan identifikasi para pejabat yang berkarakter seperti itu begitu. Banyak begitu di situ begitu ya, seolah-olah pro Pak Jokowi, seolah-olah pro ini pro itu, padahal dia menikmati kekuasaan mereka begitu. Ya kalau Anies Baswedan menang ya semuanya tidak punya panggung di situ begitu ya. Pasti orang-orang yang strategis, orang-orang yang hebat ditempatkan di situ begitu. Demi menjalankan jalannya demokrasi yang baik begitu ya. Bahkan Jokowi nampaknya belum siap untuk mengakhiri masa kekuasaannya. Dia berupaya ingin mempertahankan ya pengaruh kekuasaan. Makanya orang-orang bersatu di Indonesia ini bersemangat untuk ikut cawi-cawi urusan Pilpres. Justru ini akan jadi blunder ya, melawan kodrat alam. Jokowi tidak sadar setiap presiden itu akhir kekuasaannya akan kehilangan pengaruh dan ditinggalkan para pendukungnya. Dalam survei Litbang, lembaga survei begitu kan, 18% ya. Bahkan survei Indo Strategik hanya 19,3% responden yang memilih kandidat presiden yang didukung Jokowi. Bayangkan begitu ya. Jadi pengaruhnya sangat turun sekali di situ begitu. Menunjukkan bahwa selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi cawi-cawinya saya rasa tidak mempan hari ini begitu kan ya. Hasil Leset Ulteng Research ini memberi pesan pertama, mayoritas rakyat kecewa terhadap program dan kebijakan Pak Jokowi. Kedua, pengaruh Jokowi mulai turun drastis, ini sekaligus mengkoreksi survei yang mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi 80%. Tapi tahu-taunya begitu ya, di bawah itu begitu. Ya, inilah pada akhirnya kenapa sih ya ikut cawi-cawi itu. Saya kira Pak Jokowi kalau netral, itu banyak yang kemudian di detik-detik akhir nanti setelah lengser, banyak masyarakat yang menyambut itu begitu ya. Sadar atas fakta ini, Ganjar petugas ya partai dari PDIP mulai melepaskan diri dari Jokowi. Ganjar tidak ingin disosialiskan dengan Jokowi, meski selama ini ia copy paste habis gaya kampanye Jokowi. Mulai dari mengubah strateginya, tidak lagi menyesuaikan dirinya dengan Jokowi ya. Bahkan ya sebaiknya ya mengatakan bahwa di sini tidak lagi mengasosiasiakan ya dirinya dengan Jokowi. Sebaiknya Ganjar mulai kritik Jokowi ya, menyindirnya. Ganjar mulai menggunakan strategi Anies Baswedan. Betul begitu. Saya sejak awal mengatakan begitu. Dari 3 calon ini yang punya gagasan dan ide besar untuk perubahan bangsa kita dan bisa mengkritik program-program Pak Jokowi yang kemudian tidak pro rakyat, itu adalah Anies Baswedan. Sekarang Pak Ganjar mulai ngikut di situ begitu ya. Harus diingat ya, visi perubahan itu bukan berarti menghancurkan program lama, lalu semuanya diubah asal mengubah ya. Tidak, visi perubahan itu mengungkapkan adanya banyak program salah jalur, jauh dari cita-cita kemerdekaan dan tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat secara umum. Bahkan ya Anda perlu belajar ya filsafat dialektika ya Hegel jika ingin memahami visi perubahan ini dengan baik. Yang bagus dilanjutkan, yang kurang bisa dikoreksi dan diperbaiki ya. Yang salah dihentikan, dihapus. Teori dialektika seperti tagline ya. Bahkan kita lihat bahwa perubahan itu keniscayaan. Melawan perubahan itu ya sama artinya menantang takdir Tuhan. Tidak akan pernah ada hasil. Bahkan ya Ganjar PDIP baru sadar ini, dimulailah episode untuk melakukan kritik dan sekarang lah dan serangan kepada Jokowi, karena mereka sadar Jokowi mulai tinggalkan para pendukungnya begitu ya. Banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi yang sudah membelok arah di situ begitu ya. Mau tidak mau sekarang strategi Pak Jokowi anaknya mulai disiapkan di situ begitu ya. Ya bisa saja melawan PDIP di situ, bisa saja menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu kan, demi ya menjaga marwah Pak Jokowi setelah lengser begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.